sembelihan itu ada dua. Yang pertama sunnah, yang kedua wajib. Wajib itu ada alasannya, yaitu kalau seandainya kita sudah bernazar atau sudah berjanji akan melaksanakan penyembelihan, kurban atau yang lain, maka itu wajib bagi kita. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim, fasalli lirabbil wanhar, yang artinya maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan kurban. Diriwayatkan dari hadis oleh Anas bin Malik, Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaybi amlahaini akranaini zajahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyembelihlah kalian dengan 2 ekor domba yang berwarna putih mulus dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri sembari membaca basmalah, takbir, dan menginjak kaki depan binatang tersebut. Kalau seandainya kita mampu untuk melakukan hewan kurban atau mensedekahkan hewan kurban, maka lakukanlah. Ada beberapa syarat yang dimana itu bagi orang yang mau kurban. Yang pertama itu harus Islam. Yang kedua itu harus balik. Balik itu apa? Itu tidak orang yang masih kecil, yang nggak tahu apa-apa, tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga berakal. Kalau seandainya orang gila itu tidak boleh, karena itu bisa membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Atau orang yang pingsan. Orang yang pingsan nggak mungkin dia menyembelih begitu saja. Atau orang yang mabuk dan lain-lainnya. Yang keempat itu mampu. Yaitu mampu itu dia mampu untuk membeli hewan tersebut dan ada sisa bekal untuk hidupnya untuk kedepannya. Kalau seandainya hidup dia aja kurang, bagaimana dia mau sedekah kepada orang lain? Syarat binatang itu ada 2. Yang pertama, binatang yang dijadikan kurban yaitu jenis onta, kambing, sapi, kerbau. Itu ada batasan umurnya. Kalau seandainya onta harus yang sudah berumur 5 tahun masuk ke 6 tahun. Kalau sapi sudah berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau domba umur 1 tahun masuk ke 2 tahun. Itulah syarat-syarat bagi orang yang mau kurban, yaitu waktu penyembelihannya. Kenapa kitab ini menjelaskan waktu penyembelihannya itu? Karena kalau seandainya kita cuma punya binatang tapi kita nggak tahu cara menyembelihnya, nggak tahu waktu penyembelihannya, maka itu akan percuma. Takutnya itu tidak baik dan tidak apa. Waktu penyembelihannya itu setelah sholat, setelah Idul Adha, matahari terbit pada hari raya Idul Adha, setelah pelaksanaan sholat Id. Dilaksanakan setelah sholat Id. Yang kedua, pembagian daging udhiyah. Orang yang menyembelih boleh memakan daging sembelihan sesukanya dan menyedekahkan sisanya. Namun yang lebih utama adalah orang yang berkurban mengambil sedikit saja, lalu sebagai besarnya dia mensedekahkan kepada orang lain. Yaitu
Selanjutnya hal-hal yang disunahkan bagi orang yang berkurban. Pertama, ketika sudah masuk hari pertama bulan Zulhijjah, maka orang yang berniat untuk berkurban disunahkan untuk tidak bercukur rambut dan memotong kuku sampai kurbannya disembelih. Yang kedua, disunahkan untuk menyembelih sendiri karena itu bisa jadi mewakilkannya pada orang lain. Namun sebaiknya dia melaksanakan proses sembelihannya dengan sendiri. Yang ketiga, dianjurkan kepada penguasa untuk berkurban atas nama seluruh kaum muslimin karena itu adalah doa. Selanjutnya itu pembahasan tentang akikah. Akikah secara bahasa adalah rambut kepala bayi dan istilahnya binatang yang disembelih karena kelahiran bayi yang diiringi dengan memotong rambutnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullun gulamin wahinatun bi'akiyatihi tunbahu anhu yawm masabihi wa yuhlaku sammu." Setiap anak tergadainya dengan akikahnya, hendaknya untuk anak itu disembelihnya binatang pada hari ketujuh. Rambut dicukur dan diberi. Hukum akikah adalah sunnah muakkadah. Semua ketentuan untuk akikah sama seperti ketentuan untuk berkurban. Bagi anak laki-laki sunnahnya disembelih 2 ekor kambing. Bagi anak perempuan sunnahnya menyembelih 1 ekor kambing. Siapakah yang diminta untuk berakikah? Yang diminta untuk mengerjakan akikah adalah orang tua atau wali yang berkewajiban menafkahi anak tersebut. Maka kalau seandainya selain orang yang tidak menafkahi anak tersebut, maka itu tidak diwajibkan. Kalau seandainya neneknya yang mengurusi, kakeknya yang mengurusi anak tersebut, maka kakek itu bertanggung jawab. Lebih utamanya adalah orang tuanya untuk mengakikahkan anak tersebut. Waktunya akikah. Kenapa? Sini jelaskan waktunya, karena waktu itu sangat penting. Waktu menyembelih akikah ada sejak anak tersebut dilahirkan oleh ibunya sampai menginjak usia balik. Jika anak sudah balik, maka perintah akikah sudah tidak wajib. Di buku ini sudah dijelaskan waktu akikah itu dari anak baru lahir sampai sebelum balik itu boleh diakikahkan. Kalau seandainya anak sudah balik, maka akikah itu sudah tidak sah lagi bagi anak tersebut. Yang disunahkan dalam akikah ada 5 hal. Yang pertama, menyukur rambut bayi setelah menyembelih hewan akikah. Yang kedua, rambut bayi ditimbang kemudian diganti dengan emas, ditimbang kemudian diganti dengan emas. Yang ketiga, membaca basmalah ketika menyembelih. Yang keempat, sebaiknya disembelih pada pagi hari. Yang kelima, setelah dicukur sebaiknya kepada bayi diolesi minyak wangi atau za'faron. Itu hal-hal yang disunahkan dalam akikah. Berikutnya yaitu hal-hal yang dibolehkan dalam akikah. Yang pertama, dianjurkan untuk menyantap sebagian dagingnya. Yang kedua, hendaknya sebagian dihadiahkan dan disedekahkan. Yang ketiga, disedekahkan kepada fakir miskin dalam keadaan sudah matang, lebih baik daripada mengundang makan mereka. Yang keempat, sebaiknya tidak memecah-mecah tulang dari hewan akikah. Kelima, hendaknya bidan atau siapa saja yang membantu proses kelahiran diberi bagian berupa 1 kaki paha belakang dari hewan akikah. Mungkin pembahasan penyembelihan dan akikah cuma sampai sini saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.